Ini iku masuh tangan loro. ini iku masuh tangan loro. Ma'al mirfaqaini sertane sikut loro. Ma'al mirfaqaini sertane sikut loro. Ar-rabi'u tawi kang kaping papat. Ar-rabi'u tawi kang kaping papat. Mas'u syai'in iku ngusap suwiji-wiji. Mas'u syai'in iku ngucap suwiji-wiji. Minar rosi saking sirah. Minar rosi saking sirah. Al-khamisu utawi kang kaping lima. Al-khamisu utawi kang kaping lima. Waslur rizlaini iku masuk sikil loro. Waslur rizlaini iku masuk sikil loro. Ma'al ka'baini sertane keongan loro. Ma'al ka'baini sertane keongan loro. Asadisu utawi kang kaping 6. Asadisu utawi kang kaping 6. At-tartibu iku urut-urut. At-tartibu iku urut-urut. Faslun wallahu a'lam. Muradi monggo bisa tadi. Ustaz kesel loh. Moderatornya ganti. Ya, terima kasih untuk pembacaan kitab Safinatul Najat, yaitu bab faslun furudul wudu'i. Jadi tadi dijelaskan tentang pasal fardunya wudu. Di sini fardunya wudu disebutkan ada 6. Yang pertama niat, yang kedua basuh wajah, yang ketiga basuh kedua tangan sampai sikut, yang keempat masuk syai'in minarosi usap sebagai sirah, yang kelima basuh sikil, yang keenam itu tartib. Ya, untuk di bab wudu barangkali ada pertanyaan, saya berikan waktu kepada musyawirin untuk bertanya. Jadi fardunya wudu ada 6. Pertama niat, kedua basuh wajah, ketiga basuh kedua tangan sampai sikut, keempat ngusap sebagai sirah, yang kelima basuh kedua kaki, ma'al ka'baini serta keongan. Jadi apa? Basuh kaki sampai. Yang keenam itu tartib. Barangkali ada yang janggal dari bab tersebut, silakan dipertanyakan. Saya beri waktu untuk bertanya. Monggo kepada semua musyawirin, waktu dan tempat kami persilakan. Aku tutak lalen dina. Biasa. Siji loro ki yo tad. Siji loro kanan kiri sampean. Iya. Masuk YouTube bang kok. Aku sing ora pinter kowe nek ngali. Subscribe ya. Bala Dewa channel. Enggak nanalone sih masalah iki.
Aku loh. Ya kami mikir pertama malah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, pemilu takon. Radhiyallahu ankum wa kuli sehatin wa afiat. Ngono kan mau anak basuh tangan ning wudu ya. Basuh kening ya, rambut. Nah, siki kenapa langka ning kitab langka basuh kuping. Nah, ning kono mau sing pan pertanyakan kupingnya basuh kupingnya hukumnya wajib apa sunah. Terus niku mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ada satu pertanyaan dari sebagian musawirin. Tadi dijelaskan kan nggak ada keterangan basuh kuping. Itu yang biasa kita lakukan kepada ngusap kuping itu termasuk sunnah atau termasuk apa gitu ya? Apa wajib? Termasuk sunnah atau wajib? Dalam syarat wudu. Ya silakan yang lain barangkali ada pertanyaan. Waktu bertanya masih ada 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tat, kapan tat? Kenapa niat wudhu dilakukan ketika kita membasuh muka? Kenapa tidak di awal waktu kita membasuh telapak tangan? Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah yang dimaksud dengan mengusap sebagian kepala? Sebelah atau gimana? Dan yang ketiga, apakah membaca basmalah dalam berwudu itu harus? Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan kedua, isinya 3 ya. Yang pertama, kenapa niat wudhu dilakukan ketika basuh wajah? Kenapa enggak ketika basuh tangan? Yang kedua, apa tadi? Apa yang dimaksud dengan mengusap sebagian kepala? Apa yang dimaksud dengan mengusap sebagian kepala? Yang ketiga, Apakah membaca basmalah bismillah dalam berwudu itu harus? apakah membaca bismillah dalam wudhu itu wajib ya? Berarti wajib atau tidak? Paham lain ya? Pertama, kenapa niat wudhu ketika basuh wajah? Kenapa enggak ketika apa? Basuh tangan. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan basuh setengah sirah? Yang ketiga, apa membaca bismillah itu wajib ketika wudhu atau tidak? Ini berarti sudah ada 4 pertanyaan. Ya, waktu bertanya masih ada 3 menit, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih yang ingin saya tanyakan, mohon penjelasan mengenai di sini perbedaan membasuh dengan mengusap. Di sini ada keterangannya membasuh muka, membasuh tangan, dan ada juga mengusap sebagian kepala. Jadi perbedaan membasuh dengan mengusap itu mohon penjelasannya. Terus contoh kepada tangan, saat kita membasuh tangan itu prakteknya bagaimana? Apakah dari ujung jari menuju ke siku atau bisa langsung dari siku? Rambutan ya. Contoh di keran, misalkan kita udah di keran. Apakah boleh di keran itu langsung kita dari siku kita procotkan air keran di siku atau harus dari ujung jari ke arah sini? Begitu juga dengan kaki, apakah harus dari ujung kaki atau bisa langsung dikocor dari mata kaki? Begitu juga dengan
membasuh sebagian kepala, prakteknya bagaimana? Demikian lebih dan kurangnya mohon maaf. Ini ada pertanyaan kelima, yaitu apa perbedaan basuh dan ngusap? Karena di sini tadi dijelaskan ada basuh wajah, ada ngusap sebagian sirah. Terus cara basuhnya bagaimana? Contoh ketika basuh tangan, apa dari sikut ke apa? Ujung jari, apa dari ujung jari ke sikut. Dari kaki pun sedemikian ya, sama. Ya, itu ada 5 pertanyaan. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Masih ada 1 menit waktu untuk bertanya. Ya, untuk sesi pertanyaan saya tutup ya. Berarti ini ada 5 pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan pertama, basuh kuping termasuk apa? Wajib atau sunnah? Paham ya? Pertanyaan dari paham ya? Basuh kuping termasuk wajib apa? Sunnah. Yang kedua, kenapa niat wudhu dilakukan ketika basuh wajah? Nah, ketika apa? Basuh epek-epek ya. Kan biasanya kalau wudhu pertama apa? Basuh tangan ya. Nah, yang pertanyaan kedua, kenapa niat wudhu dilakukan ketika basuh wajah? Yang ketiga, apa yang dimaksud usap sebagian sirah? Yang keempat, apa baca bismillah ketika wudhu? Apa? Membaca bismillah ketika berwudhu itu wajib atau sunnah? Yang kelima, apa perbedaan basuh dan ngusap? Terus caranya bagaimana ketika kita basuh kedua tangan dan kedua kaki? Ya, itu untuk pertanyaan. Ada 5 pertanyaan. Silakan kepada semua musyawirin yang pernah dengar keterangan atau apa, pernah baca kitab, silakan untuk mengeluarkan pendapatnya. Waktu dan tempat saya persilakan, monggo. Pertanyaan ingkang pertama saking Kang sapa? Kang Satori. Apa yang dimaksud Kang Satori ya? Masuk kuping termasuk masuk syarat-syarat wudhu apa ora? Termasuk wajib apa sunnah? Ya. Karena tengriki mboten disebataken
Wudhu, wudhu ikan ini anak 5. 6 anak 6. Oh ya, sita tuh anak 6. Berarti singaran kuping wudhu termasuk pardune wudhu. Makanya orang disebutakan orang usah masuk basuh kuping berarti sah wudhu karena sunnah. Dan saya akan berpendapat akan menjawab atau berpendapat tentang pertanyaannya Kang Abur dulu karena yang lain nanti dulu. Apa perbedaan waslun dengan maskun ya Kang Abur? Waslun dengan maskun. Kalau waslun, saya pernah mendengar keterangan bahwa waslun itu adalah nyiram sehingga banyu mau milih maring anggota sing disiram. Seumpama waslul wajhi berarti air tersebut sampai mengalir ke seluruh wajah. Itu namanya waslun. Beda dengan mashun. Yang namanya mashun musab itu tidak perlu milih, yang penting rata airnya kepada sesuatu yang diusap. Itu saya pernah mendengar keterangan seperti itu. Tidak perlu milih, akan tetapi meratani maring anggota sing diusap seperti itu. Jadi kalau waslun itu harus sampai milih, kalau maskun itu yang penting rata seperti itu, tidak usah sampai mengalir airnya seperti itu. Jadi waslun itu kalau umpama tidak mengalir airnya itu tidak bisa dikatakan belum sempurna seperti itu. Itu saja pendapat saya dari saya. Ini ada pendapat menanggapi dua pertanyaan yang ke-1 dan ke-5. Jadi apa? Basuh kuping termasuk apa, wajib atau sunnah? Jawabannya, karena di sini tidak dimasukkan fardu berarti termasuk sunnah. Terus apa perbedaan mashu dan ghuslu? Apa perbedaan musab karo basuh? Namun basuh berarti air harus mengalir. Tapi kalau musab cukup basah. Namun cukup basah berarti itu termasuk musab. Tapi kalau ghuslu berarti mengalirkan air. Nah, itu ada satu pendapat. Monggo yang lain barangkali ada jawaban dari pertanyaan kedua, ketiga, dan keempat, dan praktek dari pertanyaan kelima, cara basuh tangan. Dan ketiga, kenapa niat wudhu ketika basuh wajah, kok nggak ketika basuh tangan? Padahal kan ketika mau wudhu kita membasuh tangan. Itu pertanyaan nomor 2. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan ngusap sirah? Apa yang dimaksud dengan ngusap sirah? Yang keempat, apa membaca bismillah ketika wudhu itu wajib atau sunnah? Ya, silakan yang lain pendapatnya. Pernah keterangan Monggo kami kalau sama kita perlu BW Ustaz Sukron memilih kaca. Saya apa ini? Kiran hotel. Amin. Jawab apa tadi ya? Kenapa niat harus
apa niat wudhu ketika basuh wajah, ketika basuh tangan? Anggar ora salah yang namanya niatkan qasdu syai' bi fi'lihi. Jadi niat itu dibarengkan dengan apa ya pekerjaan ya. Jadi awal juz'in maksudnya fardine wudu berarti anggar niate sawise basuh tangan berarti melune ora urut-urut. Iya, Tertib Sang Dewa. Ya, tertib Maksudnya urut. duduk tangan tapi efek pertama kayak duduk tangan. Misuk di sini. Kan besok ora masuk fardine wudu. Iya makanya. Iya. Nah, intinya niat ngingati watane pas masuk nembe Dibarengi. intinya dibarengi karo basuh wajah. Kan anggar ngusap tangan melune ora melu furudul wudu. Wis ane langsung apa rane basuh langsung niat. Ya, singkatannya kayak kue lah. Nah, ini ada jawaban kedua, yaitu menanggapi pertanyaan yang kedua. Kenapa niat wudhu nggak dilakukan ketika basuh efek-efek, tetapi ketika basuh Muka wajah? Jawabannya karena basuh efek-efek bukan termasuk fardunya wudhu. Tadi kan fardunya wudhu ada 6. Al awalu an niyatu asani huslul wajhi. Berarti niat itu dibarengaken karo basuh wajah. Ngerti Bu? Oke. Ya, silakan yang lain. Ini masih ada 3 pertanyaan. Apa yang dimaksud musab sebagian sirah? Terus apa membaca bismillah ketika wudhu itu wajib? Yang keempat, caranya membasuh tangan seperti apa? Silakan yang lain. Ayah monggo. Ngelak temu mangan jagung. dan perawatan.